saya mau mengajak saudara merenungkan sebuah ayat yang saya pikir ayat ini sangat bagus sekali untuk kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita akan membaca sebuah ayat yang bunyinya tertulis dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar atau kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara paling suka ayat yang ke-13, iya kan? Bunyinya bagaimana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita ucapkan sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini moto Rasul Paulus. Ini slogan Rasul Paulus. Ini prinsip Rasul Paulus. Ini nilai Rasul Paulus yang membuat dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dari seorang teroris, dari seorang penganiaya gereja, dari seorang yang anti Kristus, dari seorang yang tunduk kepada peraturan-peraturan tua-tua Yahudi atau Sanhedrin, dia menjadi seorang rasul yang dalam waktu 10 tahun dia bisa menaklukkan 4 provinsi. Luar biasa, saudara-saudara. Dan rasul yang pernah digebuki berkali-kali, karam kapal, dipagut ular, kelaparan terpaksa, hampir mati beberapa kali, bahkan pernah buta. Rasul yang dalam keadaan umur yang sudah uzur, menderita penyakit kanker mata, dalam keadaan kedinginan dan hampir mati, masih bisa menuliskan sebuah prinsip hidup. Saya yakin prinsip ini bukan prinsip yang biasa. Seandainya semua orang percaya, seandainya saudara dan saya bisa memiliki satu prinsip ini saja dalam hidup. Saudara pegang prinsip ini, saya jamin saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apa bunyinya tadi? Tolong yang jelas ngomongnya. Apa nih ya? 1, 2, 3. Segala perkara, semua bilang segala perkara. Di dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini, I can do all things. Dalam bahasa Inggris. Lebih mudah untuk dicerna, saudara-saudara. Di dalam bahasa Inggris dituliskan, I can do all things. Semua bilang all things. Nah, saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara yang sangat penting yang harus saudara pegang pertama-tama dalam hidup ini adalah I can. I can. Semua bilang I can. Apa itu I can? Itu adalah sikap. Sikap optimis bahwa Anda mampu melakukan sesuatu dalam hidup ini. Setiap orang yang mau berhasil, setiap pengusaha, setiap perintis gereja, setiap hamba Tuhan, setiap bisnismen yang berhasil, di benaknya sudah tertanam I can. Sebab kalau belum apa-apa saudara sudah mengatakan I can, saudara langsung diblokir oleh pikiran Anda sendiri. Saudara tidak akan pernah berhasil. Maka dalam hidup ini kalau saudara ingin melakukan perkara-perkara yang besar, awal dari segalanya adalah saudara harus menanamkan kebenaran ini. I can. Semua katakan kepada teman yang ada di samping saudara, I can. Amin. Nah, mengapa Rasul Paulus mengatakan I can? Bukan sekedar berteori. Karena dia pernah mengatakan begini, I have learned the secret in living in every situation. Saya sudah belajar rahasia kehidupan. Jadi ini bukan berdasarkan atas kebenaran firman yang baru kita baca. Berdasarkan Rasul Paulus pengalamannya yang luar biasa. Dari pengalaman ke pengalaman, dari pengalaman ke pengalaman, dia bisa menyimpulkan, saya bisa melakukan semuanya ini melalui kekuatan Kristus. Berapa kali saudara terbentur dan tidak bisa berhasil karena belum apa-apa, aduh Bapak terlalu sulit ini. Aduh bagaimana nanti kalau kita kekurangan dana?
Lalu sumber dananya dari mana? Bagaimana kalau nanti orang-orang di kampung itu menganiaya saya, bagaimana? Bagaimana kalau dia menolak cinta saya? Bagaimana kalau mertua tidak setuju? Atau bagaimana kalau calon mertua tidak sepakat dengan niat saya? Belum apa-apa, saudara sudah bagaimana jika tidak? Bagaimana kalau mereka menolak? Bagaimana kalau saya gagal? Belum apa-apa. Anda sudah gagal sebelum melaksanakan karena sudah berpikir Anda akan gagal. Katakan, I can do all things. Agak keren. Ngomongnya dengan logat bahasa Inggris. I can do all things. Amin. Coba pelajari pelajaran hidup Rasul Paulus, saudara-saudara. Di dalam perjalanan penginjilan, saya harap yang sekolah SPPT sudah belajar perjalanan misi Rasul Paulus. Luar biasa. Orang yang barangkali, mohon maaf nih, tidak sempat ikut SPPT, tidak ada gelar STH, ya kan? Bisa merintis gereja di 4 provinsi dalam waktu 10 tahun. Dia menyadari itu semua bukan karena gelar. Itu bukan karena kehebatannya dia. Bahkan pengakuannya kepada jemaat di Korintus, aku datang dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat duniawi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dapat kukerjakan di dalam Dia. I can do. I can do. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya masih ingat waktu memulai pelayanan di sini. Ada beberapa orang yang mulai sanksi. Paulus, sudah enak kamu ada di Malang. Mengajar di sebuah sekolah teologi. Udah jadi kepala bagian kemahasiswaan lagi. Ya kan, banyak undangan pelayanan setiap akhir minggu. Saudara-saudara, saya diberkati oleh Tuhan. Kenapa ke Bali memulai sesuatu yang awal tidak kenal banyak orang? Ada yang tidak senang lagi dengan Anda datang ke Bali. Saudara-saudara, secara manusia saya bisa ciut hatinya. Secara manusia kalau dengar suara manusia saya bisa batal mendarat di Bali. Bahkan waktu pendeta Rod Plummer yang besok saya undang untuk hadir di sini tanya, kamu mau di sini atau mau di Malang? Istri saya bilang mau di Malang, tidak mau di Bali. Karena di Bali kita belum tahu. Kita mau pelayanan apa, tinggal di mana, hidupnya bagaimana. Sedangkan di Malang sudah ada nama. Di sini saudara-saudara tidak ada orang yang kenal kami, mengundang kami hanya satu barangkali. Tetapi karena saya punya filosofi mirip Rasul Paulus, I can do all things. Akhirnya saya bisa mendarat di sini dan kami putuskan tinggal di Bali 21 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya belajar dalam hidup ini, kalau apa yang kita lakukan karena Kristus, kalau apa yang kita lakukan karena visi dari Tuhan, kalau apa yang kita lakukan bukan untuk ambisi pribadi, tetapi oleh karena kita menjalankan keinginan Tuhan, jangan takut dengan tantangan. Tantangan adalah bagian daripada proses untuk saudara menyaksikan hal-hal yang besar yang Tuhan mau lakukan. Oleh karena itu, sikap kita sebagai orang percaya seharusnya kita senang dengan tantangan, bukan takut dengan tantangan. Amin. Jadi Marcel, kalau nanti kamu misalkan naksir cewek nih ya, belum apa-apa kamu sudah tidak disetujui oleh orang tua, kamu harus bersyukur, itu tantangan. Iya kan? Kamu nanti mau kuliah, belum apa-apa sudah dapat tugas yang berat, itu harus disyukuri, itu tantangan. Tantangan adalah bentuk dari proses di mana Tuhan akan membawa Anda ke level yang lebih tinggi. Maka jangan takut tantangan. Apalagi kalau yang memberi visi adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, katakan I can do. 1, 2, 3. Nah, saya suka dalam bahasa Inggris, all things. Semua bilang all things. Segala perkara. Bukan hanya hal-hal tertentu. Rasul Paulus memasukkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam bahasa Inggris, I can do all things. All things. Semua.
Semua yang kadang-kadang dianggap tantangan, kesulitan, pergumulan, persoalan, masalah apapun juga yang diizinkan Tuhan masuk dalam hidup saudara, all things Anda bisa selesaikan. All things, bukan few things, bukan specific things. All things. All things, mau itu masalah penyakit, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah pernikahan, masalah apa yang sempat singgah dalam hidup saudara, Anda bisa menyelesaikannya, kata Rasul Paulus. All things, katakan kepada teman saudara, all things. Amin. Ada enggak saudara-saudara yang pernah berpikir, aduh yang ini saya bisa selesaikan, yang ini saya pikir Tuhan bisa menolong saya menyelesaikan. Tapi yang satu ini rasanya tidak mungkin, ya kan? Rasanya tidak mungkin, sulit, ya kan? Oh yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini, waduh, kelihatannya akan makan waktu terlalu lama. Saudara-saudara, I can do all things, all things. Saya punya kerinduan bisa memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, bisa membuat mereka yang selama ini mungkin merasa macet, mandek, tidak bertumbuh, tiba-tiba mendapatkan pewahyuan. Bagaimana mereka bisa diperlengkapi supaya bisa menjadi hamba Tuhan yang maju. Saudara-saudara, kemarin saya dapat telepon. Tanggal 11 Juli atau tanggal 12 Juli sampai 14 akan kita adakan pelatihan di sini. Langsung dari Australia yang datang ke sini untuk melatih hamba-hamba Tuhan perintisan tuh Bu Lydia. Jadi organize dari sekarang, kita bisa 100 orang bahkan kali dipaksakan bisa ini. Ya kan? Mungkin kita sewa tempat yang lain. Buku sedang mau dicetak dan sebagainya. Saudara, saya yakin semua bisa diselesaikan. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. All things, semua bilang all things. Siapa yang belum apa-apa sudah mengatakan, saya wajah pas-pasan begini laku kawin saya. Saudara belum apa-apa sudah mengatakan kira-kira bagaimana nasib saya nanti ya. Saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara untuk memberkati saudara. Jangan pernah meremehkan saudara-saudara, ya kan? Saya pernah melihat ada orang yang dulu pernah mengeluh, Pak, wajah saya pas-pasan, saya pengen menikah dengan bule, bisa atau tidak? Bisa, saya sudah menyaksikan banyak tuh. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Jadi Novi bagaimana? Kau jangan pernah meremehkan saya, ini anak dari Nias, korban tsunami. Bagaimana saya bisa menjadi orang besar? Saudara bisa menjadi orang besar dengan visi yang besar, dengan Allah yang besar. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. All things. Segala perkara. Apapun juga. Yang penting sikap itu harus Anda tanamkan. Makanya kalau dikasih tugas, jangan belum apa-apa mengatakan, lihat dulu persoalannya. Dia bilang, saya perintahkan kamu ya, bawa bantuan ke tempat ini, karena di sana baru ada gempa. Waduh nanti bagaimana Pak, tinggalnya saya di mana? Nanti kalau saya ada masalah bagaimana Pak? Belum apa-apa sudah lihat masalahnya. Lihat peluangnya. Lihat apa yang bisa Anda lakukan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau yang akan tamat ini, akan diutus masuk desa. Ini saya baru dikasih foto, ini ada SMP yang ditutup. Karena tidak dikelola di Amanuban Timur. Gedungnya masih ada full. Tidak dikelola, sayang sekali. Sehingga anak-anak itu sekolahnya harus jalan 12 kilo. Ya kan? Jadi kalau saya perintahkan kepada Ibu Utari misalkan aja ya kan. Atau Ibu Devi, ya kan? Jadi kepala sekolah misalkan. Bagaimana? Ya kan? Pindah ke Amanuban Timur. Saudara-saudara, belum apa, aduh nanti makan apa saya di sana. Bagaimana saya tinggal di mana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Saya punya visi. Kalau sekolah perawat ini jadi,
Ini bukan hanya sekedar sekolah perawat di sini. Saya punya visi melalui perawat itu Anda bekerja tapi Anda menjadi misionari. Karena di sana Anda harus memuridkan orang. Apalagi rumah lansia itu rumah transit. Sebentar lagi yang Anda rawat akan berjumpa dengan Tuhan. Pimpin dia percaya kepada Yesus. Iya kan? Itu rumah strategis, saudara-saudara. Jadi kalau ada dari SPPT yang pengen masuk ke sekolah ini, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Karena saudara akan menjadi bukan hanya merawat orang, merawat fisiknya, tapi juga merawat jiwanya supaya orang itu akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh sekolah ini. Mengapa mau anak-anak Tuhan? Karena Anda akan dilatih bagaimana untuk merawat jiwa orang itu juga. Bukan hanya merawat fisiknya. I can do all things. Amin. Haleluya. Nah, landasannya apa? Sudah jelas, saudara-saudara. Landasannya adalah for I can do everything through Christ. Through Christ. Melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Yonri, coba kamu ke sini. Marcel, coba masuk. Nah, sudah begini. Kamu di belakang saya. Kalau saya hanya pakai kekuatan saya tidak kuat untuk membawa kamu menghadap ke sini. Membawa Marcel naik. Kalau saya dengan kekuatan saya sekarang, saya tidak kuat. Tetapi kalau di dalam diri saya ada Kristus, kamu tolong. Maka ada kekuatan ekstra yang bisa menolong saya. I can do all things through. Saya bisa melakukan apa saja karena di dalam diri saya ada Kristus. Saudara bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang karena di dalam diri saya ada Kristus. Di dalam diri saudara. Saudara bahkan bisa menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan saudara karena ada roh Kristus di dalam diri saudara. I can do everything. Makasih. Jadi saya mau mengatakan ini kepada Anda. Jangan pernah melakukan pekerjaan Kristus tanpa Kristus. Ini rahasia. Tapi karena Rasul Paulus juga sudah memberikan rahasianya, saya kasih kepada saudara juga. Jadi bukan rahasia lagi. Kalau apa yang Anda lakukan dari Kristus, visi itu dari Kristus, bukan untuk persaingan, bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk kegagahan, bukan untuk unjuk diri. Saudara, hal-hal yang luar biasa saudara bisa lakukan. Saya ingat Hari Raya Paskah berada di Cepu. Kami ada sebuah KKR di Gereja Betani. Dan saudara saya masih ingat sekali. Di akhir khotbah itu saya menantang siapapun yang percaya Yesus Anda tumpang tangan sendiri. Tidak usah saya tumpang tangan karena banyak yang datang. Ya kan? Anda yang percaya Yesus, Yesus bisa melakukan tanpa harus melalui orang lain. Anda bisa langsung dapat akses dari Yesus untuk kesembuhan. Tumpang tangan di mana engkau merasakan sakit, tumpang tangan di tempat yang sakit dan sekarang berdoa. Saudara-saudara, itu jam 10 pagi, jam 3 sore. Ada seorang yang mengirim, Pak, tadi waktu Bapak berdoa, ibu saya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Sampai di rumah ada gumpalan yang keluar. Seperti daging menggumpal dan dia sudah 2 tahun menderita kanker di rahim. Dia bilang, saya tidak akan percaya sampai kamu menunjukkan foto dan ketemu saya. Kalau itu benar, besok kamu bisa bersaksi di gereja pusat, di Blora. Wah, saudara-saudara, ternyata orang ini begitu semangat. Apa yang dia ceritakan itu benar. Saya ketemu dengan ibunya. Tunjukkan surat bahwa Anda sakit. Dia bawa semua surat dokter. Bawa hasil pemeriksaan, scan dan sebagainya ditunjukkan bahwa memang benar di dalam rahimnya ada gumpalan. Ada daging yang tumbuh. Dan saudara-saudara, dan waktu itu keluar dengan seperti darah merah dan kayak daging yang keluar di foto, saya baru percaya. Dan hari Minggu saya wawancarai di ibadah sore di gereja Betani Blora. Saudara-saudara, saya mengatakan ini bukan karena saya.
Itu terjadi karena Kristus yang menyembuhkan ibu itu. Jadi kalau saudara diminta untuk mendoakan orang, ingat baik-baik, yang menyembuhkan bukan Anda. Anda hanya diminta pergi tumpang tangan, doakan orang sakit. Yang akan menyembuhkan orang sakit adalah kuasa Kristus. Kalau saudara diminta untuk pergi, saksikan, beritakan Injil, bagian saudara memberitakan Injil. Yang membuat orang itu bertobat dan percaya adalah Roh Kristus. Kalau saudara diminta untuk mendoakan orang karena perlu mujizat, mungkin keuangan, mungkin pemulihan, pergi dan doakan. Tidak usah pusing nanti bagaimana orang itu. Kalau orang itu ada di dalam keadaan saat-saat terakhir, doakan. Kalau dia sembuh, puji Tuhan. Kalau dia dipanggil Tuhan, haleluya. Iya kan? Tidak usah merasa bersalah. Aduh, kenapa tangan saya ini setiap kali mendoakan orang sakit langsung mati. Bukan salah saudara. Kemudian saudara merasa bersalah, Pak, mungkin saya ini salah dengan tangan saya. Tidak ada yang salah dengan tangan saudara. Bagian saudara adalah melakukan. Bagian yang tidak bisa Anda lakukan adalah Tuhan yang melakukan. Through Christ. Through Christ. Saya mau mengatakan ini saudara. Kalau di dalam diri saudara ada Kristus. Karena ini pekerjaannya Kristus. Maka jangan lupa setiap pelayanan yang Anda jalankan, libatkanlah Kristus. Karena kekuatan saudara datang dari Roh Kristus yang tinggal dalam hidup saudara. Amin. I can do everything atau all things. Di dalam jelas, who gave me strength. Dialah yang memberikan saya kekuatan. Jadi kekuatan saudara untuk melakukan itu kekuatan Kristus. Karena itu lakukanlah apa saja bersama dengan Kristus. Persoalan. Jika saudara melakukan pelayanan hanya dengan kekuatan sendiri. Sebentar lagi Anda akan kelelahan. Sebentar lagi Anda akan keletihan. Ketika Anda sudah mengalami keletihan, karena yang Anda lakukan hanya semata-mata untuk mendongkrak harga diri, untuk rasa aman, untuk menghasilkan apa yang Anda inginkan, bukan untuk kemuliaan Kristus. Saya bisa pastikan di tengah jalan Anda akan tersandung. Kalau bukan tersandung penyakit, saudara akan tersandung dengan kesombongan, tersandung dengan menghalalkan segala macam cara, tersandung dengan masalah moral. Karena Anda melakukan untuk kemuliaan diri Anda. Maka saudara-saudara, mari kita kembali kepada Matius pasal yang 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Ini tanda bahwa saudara melakukan segalanya dengan Kristus atau tidak. Amin. Ada yang bisa membacakan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan begini, are you tired? Are you tired? Apakah kamu letih? Worn out? Burn out on religion? Burn out. Saudara sudah kecapaian. Come to me. Get away with me. Jalan bersama Yesus. Datang kepada Yesus. And you will recover your life. Dan Anda akan memulihkan hidupmu. I will show you how to take a real rest. Bagaimana Anda bisa betul-betul merasakan istirahat yang baik. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay everything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn the life freely and lightly. Saya mau mengatakan tadi, kan tadi dikatakan I can do all things through Christ. Mengapa harus through Christ? Mengapa kita harus mengharapkan, mengandalkan kekuatan Kristus? Karena ini pekerjaan Kristus.
Pelayanan itu milik Yesus. Orang yang Anda layani umatnya Tuhan Yesus. Karunia yang Anda pakai pinjaman dari Kristus. Bahkan yang punya rencana untuk Anda melayani adalah rencananya Kristus. Jadi tidak mungkin Anda melakukan pekerjaan Kristus tanpa Kristus. Kalau Anda melakukan pekerjaan Yesus tanpa Yesus, yang terjadi adalah burn out, worn out, tired. Anda keletihan dan tidak mencapai apa-apa. Coba saudara bilangkan, saudara melayani unjuk gigi, tahu? Tahu unjuk gigi, bukan gini, unjuk gigi. Untuk menunjukkan siapa saudara. Oh haleluya saudara-saudara. Saudara melayani untuk menunjukkan siapa Anda. Menunjukkan kepandaian Anda menurut bahasa Ibrani. Dan menurut para filsuf Yunani, saudara. Pada tahun sekian, saudara, Anda ingin membuktikan diri bahwa Anda orang hebat melalui khotbah saudara. Anda kecapean. Lakukan segala sesuatu yang adalah pelayanan Kristus bersama dengan Yesus. Jadi doa saudara adalah, Tuhan, kalau engkau tidak pergi, saya tidak pergi. Musa benar. Kalau Allah tidak pergi, saya tidak pergi. Maka pastikan apa yang Anda lakukan ada dalam skop pelayanan Tuhan Yesus. Apa itu? Roh Allah ada padaku. Apa? Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Menolong mereka yang kelaparan. Menolong mereka yang sedang terikat. Menolong mereka dan memberikan tahun rahmat Tuhan, memberitakan tahun kebebasan. Semua yang Anda lakukan, kalau itu yang dilakukan oleh Kristus, Anda tidak perlu takut. Apalagi kalau Anda libatkan Kristus. Saudara akan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Jadi yang sebentar lagi akan masuk dalam pelayanan, ingat, Anda melakukan pelayanan Yesus, jangan bergantung kepada Mercy Indonesia. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantung kepada Yesus, karena ini pelayanan Yesus. Mungkin Mercy Indonesia hanya dipakai untuk melatih saudara. Tapi Mercy Indonesia bukan segala-galanya. Yesus segala-galanya dalam hidup saudara. Kalau saya mengandalkan organisasi, mungkin saya tidak seperti ini, saudara. Saya sudah belajar bagaimana mengandalkan Yesus. Bahkan dalam hal-hal yang kecil, andalkan Tuhan Yesus. Maka saudara akan melihat hal-hal yang besar. Haleluya. Amin. Saya masih ingat ada waktu-waktu di mana ada orang-orang yang meremehkan apa yang kita lakukan. Oh, kalau saya tidak menolong kamu, kamu tidak akan pernah berhasil. Saudara-saudara, itu kata-kata yang bagus. Karena itu menyemangati. Supaya kami bergantung kepada Yesus, bukan bergantung kepada manusia. Amin. Amin. Jadi saya akhiri dengan ini. Kalau masih ada barrier, rintangan, gara-gara pikiran. Ya, saudara sudah punya iman. Mau beli tanah, ya kan? Untuk gereja, untuk PAUD misalkan aja. Belum apa-apa mengatakan, aduh bagaimana ini, tanah di sini mahalnya bukan main. Belum apa-apa. Saudara sudah membentengi karya Tuhan dengan pikiranmu. Ingat ayat ini. I can do all things. I can do all things. Saya masih mengimani tanah 1 hektar untuk rumah lansia hamba Tuhan. Berapa saudara? 1 hektar. Di sana nanti ada tempat bercocok tanam, ada tempat mancing, ada tempat para lansia bisa olahraga, jogging, luar biasa. Saudara, saya sudah membayangkan itu. Ada main catur, ada main pingpong lansia. Saya membayangkan ada latihan kur, ya kan? Bu Lydia melatih para lansia yang sudah umur 74, 82. Kemudian ada mobil keliling mereka dari gereja ke gereja. Paduan suara lansia. Haleluya, saudara, mereka bisa menyanyi. Luar biasa. Nah, saya ngomong gini karena saya pernah lihat di Australia. Lansia-lansia yang sudah begini-begini mereka dilatih paduan suara, mereka nyanyi luar biasa. Selesai nyanyi ada yang pingsan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saya mau menantang Anda semuanya.
bahwa dalam Kristus, bersama dengan Kristus, kita bisa melakukan hal yang luar biasa.